Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih bahasanya. Mungkin Mbak Bu Sisil sudah diberi kesempatan untuk bisa mungkin berbagi ya, atau mungkin diskusi dengan teman-teman yang ada di ruang Zoom ini dengan topik Unlocking Business Growth with Business Intelligence Strategies. Ini mungkin kalau secara judul wow gitu, tapi sebetulnya mungkin materinya materi sederhana yang saya tahu kemudian untuk bisa saya bagikan ke rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Rizwahyu Murdianto, kebetulan alumni UGM. Saya lulusan tahun 2016 nih. Mungkin adik tingkat dari mungkin beberapa dosen yang ada di Akprin. Harus 2016 dan alhamdulillah di tahun 2019 ini saya bersama teman-teman di Unjaya untuk mengakses hibah CPWBT dari Ristek BRIN, yaitu calon perusahaan pemula berbasis teknologi, dan lahirlah unit usaha yang namanya Median Analytics, di mana ini merupakan produk untuk teman-teman para peneliti bidang sosial humaniora untuk mendapatkan data di online, mungkin sosial media atau yang ekuivalen dengan itu Instagram juga bisa untuk menjadi dasar penelitian bagi teman-teman di bidang sosial. Dan alhamdulillah saat ini sudah bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga ya, Prodi Ilmu Komunikasi, sampai dengan hari ini masih berjalan. Dan saya juga sampai dengan hari ini ada beberapa portofolio. Saya juga salah satu auditor SEO di brandly.co.id hingga tahun kemarin. Kemudian saya juga sampai dengan hari ini tenaga ahli digital marketing PT Berkabumi Engineering dan PT Citra Web Digital Multi Solusi. Dan saya juga dari tahun 2017 salah satu fasilitator di program Google untuk program Gapura Digital untuk UMKM. Dan hari ini insya Allah nanti kita akan banyak diskusi terkait dengan digital asset untuk kepentingan bisnis nih. Jadi nanti digital asset yang memang tools business intelligence untuk mendukung kepentingan bisnis kita. Untuk mengawali eh, materi saya di pagi hari ini, izinkan saya juga menyampaikan dua agenda utama. Pertama adalah potensi online untuk kampus, kemudian pengenalan tools untuk go online-nya. Istilahnya mungkin go online ya, tapi sebenarnya digital asset sudah ada, namun bagaimana cara mengoptimalisasikan nanti. Mari kita lihat potensi online yang ada di Indonesia. Data ini masih data lama, data tahun 2018. Jadi di waktu itu, di tahun 2018, berdasarkan laporan dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet yang ada di Indonesia, lebih dari 50% penduduk Indonesia ini sudah terhubung internet. Untuk tahun ini saya yakin mungkin lebih dari 50% karena pertumbuhan ekonomi digital ini yang sangat pesat mulai dari 18 sampai 2023. Dan 143 juta dari 262 juta penduduk ini setelah terhubung internet. Artinya di sini potensi bisnis yang muncul itu sudah ada. Akan tetapi how to-nya ini yang mungkin perlu diskusi yang lebih lanjut. Kemudian kita lihat data detail juga terkait dengan pengguna internet yang ada di Indonesia. Dari 143 juta penduduk yang terhubung internet ini, secara perilaku mereka menghabiskan kurang lebih 8 jam 51 menit. Waktu rata-rata orang menghabiskan waktunya di internet setiap harinya. Dan saat ini saya yakin juga dari kita semua, mungkin teman-teman juga, ketika terhubung dengan internet ini, mungkin bisa lebih dari 8 jam ini. Karena saat ini apapun itu pasti kita selalu terhubung dengan internet, mulai dari komunikasi, kemudian urusan bisnis, kemudian aktivitas kita sehari-hari mungkin karena kesibukan juga cara kita berkomunikasi dengan keluarga atau teman juga mungkin banyak di area online-nya. Pak Aris Kemudian izin, ya, sepertinya PowerPoint-nya belum jalan, Pak Aris. Belum kan oh next slides ya, masih di baik 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 awal, masih di judul. Terima kasih. baik 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 baik. Oh ini. Bentar. Kalau sekarang apakah sudah sesuai? Oh ya, sebentar Sudah, saya Bapak. coba coba berpindah slide nih. Ya.
Sudah aman. Sudah aman ya? Oke, baik. Oke. Ini yang tadi terkait dengan data penduduk yang terhubung dengan internet, yaitu 50%. Kemudian ini adalah perilaku berdasarkan pengamatan dari APJII dan VR sosial dari sepanjang tahun 2017 dan 2018. Dan ini belum pandemi ya, teman-teman semua. Ini belum pandemi. Data ini belum pandemi. Dan mulai masuk pandemi, saya yakin itu akan naik tajam karena pasti kita cara terhubung kita pasti melalui internet. Dan berdasarkan data tersebut, 79% itu menggunakan internetnya setiap hari. Jadi ada yang menggunakan internet jumlahnya 50%, tapi yang menggunakan internet setiap harinya itu 79%-nya. Dan ini sangat sangat kalau dalam sudut pandang positif adalah sangat potensi sekali. 74% kemudian menggunakan mesin pencari Google untuk mencari informasi produk. Kemudian 40% itu memutuskan membeli barang secara online. Mungkin kalau kalau di area kampus ya ada mereka memutuskan untuk registrasi menjadi mahasiswa baru gitu. Mungkin sudut pandangnya bisa dibawa ke sana dan potensi ini sangat 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 besar. Tinggal kemudian bagaimana mendeliver ini secara user interface-nya, user experience-nya itu kemudian ini seamless kepada mereka di rentang-rentang usianya. Nah, ini data lama juga terkait perkembangan dunia digital yang tumbuh pesat, adanya Gojek, Airbnb, dan seterusnya. Tapi di hari ini juga kita temui bahwa ada beberapa perusahaan yang menyatakan gulung tikar atau pamit. Mungkin ada beberapa yang tahu Airy Room mungkin ya. Itu juga juga kalau tidak salah itu pamit juga JDID itu juga. Kemudian saat ini yang jadi challenge yang tinggi mungkin beberapa bapak ibu yang memang sering update terkait dengan startup ini Gojek ini penentuannya juga nampaknya di tahun ini untuk apakah mereka pamit atau enggaknya Gojek sama Grab ini karena setelah investasi 5 triliun dari Google kalau tidak salah itu kemudian ada PR terkait capaian-capaian ini dan ini salah satu contoh bahwa eh, bisa berkembang cepat tetapi bagaimana crowd crowd system ini untuk kemudian kita kelola dengan baik karena ternyata memang kita temui banyak startup ini yang ketika berproses menjadi startup mereka fokusnya adalah traffic karena ternyata traffic aja tidak cukup gitu untuk saat ini karena di awal itu para investor melihatnya adalah traffic ketika ada traffic gede masuk misalnya contoh adalah Tokopedia banyak aktivitas di sana transaksinya juga banyak tetapi apakah marketplace itu menguntungkan nah di tahun ini mungkin beberapa perusahaan yang investasinya besar ini kemudian targetnya ke sana sehingga tidak hanya traffic tetapi juga menguntungkan. Nah, kenapa sebaiknya kita go online? Yang pertama biaya operasional lebih rendah, pemasaran lebih fleksibel dan rendah, mulai berbisnis dengan lebih cepat dan meminimalisasi resiko. Ini sudah kita pahami bersama terkait dengan hal ini. Tapi gimana caranya gitu yang paling penting. Gimana caranya untuk kemudian ini efektif. Ini kemudian betul-betul efisien dari dalam proses bisnisnya. Karena ada beberapa karena gagap teknologi, mungkin saya istilahkan begitu ya, gagap teknologi dalam dalam menyikapi hal ini itu mereka cenderung jor-joran di bidang periklanan digitalnya, namun mereka ada beberapa yang melupakan terkait isi konten yang diiklankan. Karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah campaign ini bekerja, bagaimana sebuah campaign ini kemudian menghasilkan. Ada yang kemudian ads fokusnya hanya di traffic aja. Mereka ada yang melupakan conversion. Malah mereka juga ada beberapa yang lupa menghitung untuk kemudian berapa banyak yang menjadi database pelanggan tertarget. Malah sebagian ada yang nggak menyimpan data detail dari sebuah potensi pelanggan ini. Karena ada yang hadir secara search engine marketing, mungkin secara search engine optimization kalau melalui mesin pencari. Karena ketika mereka masuk itu paling penting adalah diidentifikasi, kemudian dikelola, kemudian disimpan, kemudian ada target remarketing ke depannya. Karena ketika kita campaign, entah itu dalam bentuk periklanan online atau enggak, itu kita perlu menentukan key performance indikatornya.
Karena tidak hanya kemudian iklan kemudian selesai, tetapi setelah iklan ini kemudian eh, iklan berjalan, kita mendapatkan apa dari hasil iklan itu. Karena tidak tidak selalu ketika kita misalnya contoh beriklan kayak gitu langsung mendapatkan pelanggan gitu. Tapi bisa jadi kita mendapatkan calon pelanggan. Dan ini juga juga masih bermanfaat di kemudian hari. Dan ini menjadi KPI yang lain. Ini beberapa tingkat pemahaman yang mesti kita pahami, tidak hanya 3 poin yang utama ini, tapi secara esensi kita juga harus memahami beberapa teknis yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah terkait dengan impact, terkait dengan ekonomi, beban operasional, dan seterusnya, terkait dengan digitalisasi produk. Tetapi juga di sini fokus dalam pengelolaan digital aset ini juga jadi hal yang krusial. Bagaimana seluruh proses bisnis ini memang betul-betul bisa dijembatani. Tidak hanya kemudian ada, kemudian ya sudah gitu. Tapi ada, kemudian dia ini bisa menjembatani. Sehingga istilah sumber daya manusia ini betul-betul relatif lebih efisien pada akhirnya nanti. Karena bukan berarti mengurangi sumber daya manusianya, tetapi sumber daya manusia ini dengan proses bisnis yang sebelumnya itu bisa dijembatani oleh teknologi, kemudian bisa dialokasikan untuk satu hal lain yang lebih efektif. Ini biaya pemasaran terkait dengan go online dan kenapa kemudian eh, tadi yang saya sampaikan hal tersebut, karena yang bernilai rupiah itu tidak hanya kemudian dia menghasilkan sesuatu. Misalnya nge-trigger orang untuk beli produk kita. Setelah mereka beli sudah selesai, tetapi orang yang bertanya ini kemudian tidak hitung, jangan. Tetapi karena orang yang bertanya juga penting untuk dihitung, dan itu juga bernilai rupiah bagi saya. Karena seperti halnya misalnya teman-teman di kampus itu melakukan promosi Edufair misalnya. Edufair itu kan belum menghasilkan Camabel, tetapi kita semua mendapatkan database baru, calon pelanggan tertarget kalau bahasa saya seperti itu. Hanya saja memang butuh uji validitas terkait proses pendataan tersebut. Apakah identitas atau kontaknya sudah betul gitu, kemudian kita identitas, atau kemudian tindakan lebih lanjut itu untuk kita lakukan semacam remarketing. Jadi istilah biaya promosi iklan fleksibel, biaya periklanan lebih rendah adalah hal-hal tersebut. Nah, mulai online lebih cepat sudah dilakukan saat ini, akan tetapi apakah meminimalisasi resiko? Kalau sudut pandang positif yang dari offline ke online, ya. Tapi dari online kemudian terkait dengan resiko ini bagaimana? Ada fakta baru yang kita lihat bahwa JDID nyatanya tutup. Kemudian Airy Room juga nyatanya tutup. Apakah karena pandemi? Padahal pandemi malah membawa berkah bagi banyak jenis usaha yang spesifik yang memang sesuai kebutuhan pandemi waktu itu. Ada contoh salah satu tetangga rumah itu bisnisnya adalah baju anak. Justru tumbuhnya adalah di masa pandemi. Ketika tidak pandemi, dia butuh effort yang sangat-sangat luar biasa tinggi untuk kemudian memasarkan produknya. Dan alhamdulillah ini di tahun 2020 itu mulai naik pertumbuhan pertumbuhan bisnisnya. Di sini sudut pandangnya adalah tonase ya, tonase kalau istilah industri gitu ya. Tonasenya naik gitu. Jadi sebelum pandemi ini pesaingnya banyak brand-brand yang sudah ada, eh, mereka sangat dominan. Akan tetapi ketika ketika masuk pandemi ini banyak yang kemudian put on hold istilahkan begitu ya, untuk terkait dengan bisnisnya, untuk modenya mode bertahan. Justru yang full full online ini tumbuh karena mereka mencarinya online gitu. Yang offline ini mulai berpindah ke online, dan di online ini ceruknya sangat jika memilih ceruk yang lebih spesifik atau ruang pasar yang lebih spesifik, itu mereka biasanya lebih lebih established, lebih lebih apa namanya, lebih tumbuh. Contohnya yang bisnis baju anak ini sampai dengan di awal pandemi itu 5.000 ya per bulan rata-rata, dan di tahun ini di tahun 2023 ini dia udah tembus sampai dengan 20.000 piece per bulan.
Dan ini bisnisnya full online, marketingnya full online. Dia tidak ada marketing offline yang muter ke sana kemari untuk kemudian mendapatkan order sekian banyak. Dia full online. Tapi memang di dalam strategi proses bisnisnya ini yang sedikit banyak berbeda dibanding yang lain. Karena memang fokus utamanya adalah dia dalam pengelolaannya adalah distributor-distributor besar ini yang kemudian coba dikelola dengan baik. Yang awalnya di pandemi memang dia seorang distributor yang mungkin relatif kecil dan mungkin sifatnya mungkin reseller, masih reseller. Ketika tumbuh bersama-sama kemudian dikelola dengan baik. Dan ini juga selain online juga potensi dalam pengelolaan pelanggan ini juga jadi hal yang strategik. Ini beberapa kisah sukses ya, ini berdasarkan dari Google, mulai dari Meme Floris, ada kemudian Kiostrate terkait dengan e-commerce, kemudian mungkin perlu saya tunjukkan videonya, mungkin Bu Sisil, boleh? Baik, saya coba ya, semoga bisa. Apakah videonya terlihat dan terdengar dengan baik? Untuk audio mungkin belum terdengar, Pak Aris. Belum ya? Mungkin bisa dibantu Bu Sisil, saya share di chat nih. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Yang ini ya, Pak Aris. Betul. Waktu kita bankrupt, semua sedih, semua down. Tapi kita tahu bahwa kita harus bangkit. Saya tahu bahwa ketika orang di titik nol, itu saatnya mereka naik. Pertama kali waktu itu kita lagi mau tidur. Saya sama suami lagi cerita-cerita nih. Gimana ya kalau kita bisnis floris aja di online shop kan. Saya cuma mikir kenapa nggak dicoba aja. Saya Mariani, orang memanggil saya Meme. Diberikan nama Meme Floris karena namanya mudah diingat. Budaya mengirim bunga di Indonesia saat ini berkembang. Pernah ada orang yang berkata bahwa kalau orang bisnis bunga itu punya musuh ya orang yang jualan bunga. Tapi kalau kita enggak, kita bisnis bunga atau juga ngerangkul orang yang menjual bunga. Sampai saat ini kira-kira kita mempunyai sekitar hampir 200 partner yang tersebar di 50 kota di Indonesia. Tidak harus setiap hari ke kantor. Ketika anak-anak saya tidur, saya bisa ngecek. Ketika anak-anak sekolah, saya mungkin bisa ke kantor untuk mengecek juga. Jadi saya nggak terikat dengan waktu dengan adanya digital. Itu semua berawal dari sebuah mimpi. Jadi kita wanita Indonesia harus berani punya mimpi. Saya melihat bahwa wanita-wanita Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Jadi ayo satu bermimpi dan just do it. Ya, itu mungkin salah satu contoh ya, success story yang melakukan hal sederhana dengan dia go online. Ya, izinkan saya kembali ke slide nih. Hmm,
Kemudian selanjutnya coba saya kenalkan tools di dalam Go Online. Ada pertama adalah Google Business School atau sekarang namanya Profil Bisnis. Kemudian yang kedua adalah website, yang ketiga sosial media, yang keempat adalah ads. Saat ini saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk Google Maps pasti sudah tahu. Di HP aja ada aplikasinya. Di mesin pencari aja ketika kita mencari informasi tertentu akan keluar Google Maps ini sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa saat ini Google memang mengutamakan lokal bisnis. Yang ini memang mulai dari tahun 21 nih, berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui internet dan juga statement dari Direktur Google Indonesia bahwa mereka memprioritaskan lokal bisnis untuk mendapatkan eh, peringkat yang lebih baik di mesin pencari, asalkan informasi bisnis tersebut adalah relevan. Dan kita ketahui bersama sampai dengan hari ini mungkin Bapak Ibu ketika mencari warung Indomie terdekat atau mungkin dengan kata-kata yang sejenis dengan kata kunci tersebut akan menemukan informasi bahwa yang mungkin tidak teratas, karena teratas biasanya iklan ya, ads gitu. Kemudian nanti di selanjutnya akan menemukan informasi terkait dengan maps. Dan maps ini tidak hanya sekedar kemudian dibuat, tapi juga kemudian perlu diverifikasi, perlu kemudian diterbitkan kontennya secara berkala, karena dia perannya di maps itu layaknya seperti sosial media. Dan dia juga perlu untuk diverifikasi. Dia juga kemudian penting untuk dioptimalisasi karena nanti di dalam fitur-fitur yang ada di Maps ini juga bisa untuk kemudian kita lakukan optimalisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika beberapa orang atau banyak orang ini mencari informasi melalui mesin pencari ataupun melalui aplikasi Google Maps, itu informasi bisnis kita yang berada di paling atas. Harapannya pasti begitu, karena potensi untuk diklik kemudian mengetahui informasi itu jadi lebih tinggi. Nah, kenapa kok Google Maps? Karena kalau ini fokusnya lokal bisnis, siapa tahu misalnya contoh seperti Akprin ketika ada mungkin sebagian orang yang berada di dekat radius mungkin kurang dari 2 km dekat Akprin, itu mungkin ada yang ingin mengetahui informasi relevan terkait kampus, ada Akprin di sana. Dan jika itu memang dalam posisi yang teratas, siapa tahu menjadi prioritas. Karena biasanya orang mencari informasi itu untuk mengetahui informasi lebih dalam itu diurutkan dari atas. Jarang yang kemudian ketika mencari informasi itu ngurutinya dari bawah. Kenapa saya lihatnya dari hasil mencari, kemudian di atas peringkat 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian kalau secara statistik dalam pemahaman saya dengan ketidaktahuan saya karena di bidang sistem informasi ya, itu biasanya persentasenya paling tinggi pasti yang di atas. Mungkin lebih dari 50% itu yang di peringkat 1 akan probabilitasnya untuk melakukan action button click ini lebih tinggi daripada peringkat di bawahnya. Dan seterusnya. Hingga mungkin di halaman 2 potensinya bisa mendekati 0%. Kecuali misalnya mereka tidak mendapatkan informasi yang relevan pada halaman 1. Misalnya contoh seperti itu ketika di mesin pencari. Demikian juga dengan website. Website ini sudah populer dari waktu yang lama. Bikin website ya pasti gitu ya. Karena kalau untuk ke mesin pencari yang diindeks adalah website. Karena prioritas indeks di mesin pencari itu yang pertama website, yang kedua itu sosial media, marketplace, kemudian yang ketiga itu sosial media. Jadi kalau misalnya di sosial media akunnya di privat, biasanya nggak nggak keindeks nih sama mesin pencari. Sederhana contohnya seperti itu. Jadi misalnya akunnya adalah akun official, sebaiknya memang public. Dan kenapa kemudian sifatnya public? Dan saat ini untuk website masih masih penting digunakan. Kenapa masih penting? Karena kalau nggak ada website, nggak ada sosial media. Karena sosial media juga menggunakan URL website. YouTube pun sama, URL-nya dia itu namanya website. Hanya saja isi yang ada di dalamnya dia memiliki satu tema-tema tertentu. Misalnya YouTube terkait temanya video, kemudian Instagram temanya mungkin terkait dengan eksistensi atau bersosialita melalui gambar atau mungkin video pendek.
Kemudian untuk Twitter dia lebih banyak basisnya teks. Tapi memang kalau ngomongin sosial media nggak akan ada habisnya terkait semua platform. Apalagi lahir yang baru namanya TikTok. Yang saat ini memang sangat digandrungi oleh anak-anak muda karena memang dia ini beriringan dengan populernya K-pop. K-pop ada, kemudian TikTok memang semangatnya joget-joget ya. Dan eh, saat ini mungkin dalam satu proses generasi di mana eh, beberapa anak muda ini ada gap ya. Jadi mungkin angkatan pandemi ini juga berbeda dengan angkatan yang lain. Saya contoh di Unjaya kami sendiri, itu di angkatan 22 ini di fakultas kami, di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi ini, malah justru mereka banyak yang eh, istilahnya selebgram sama seleb TikTok. Saya istilahkan begitu. Kenapa begitu? Karena mereka daftar ke sini karena memang informasi yang melalui internet, karena kami sendiri banyak prodinya yang masih baru, terus kemudian jejaring alumninya mungkin belum sekuat Akprin gitu. Dan mereka tahu dari internet, dan mungkin generasi-generasi saat ini ke depan, mungkin beberapa waktu yang akan datang, eh, mereka ini kemudian eh, melihat bisnis ya, orientasi bisnis, karena sekarang kan orientasinya memang mencari informasi. Kemudian kalau sudut pandang bisnis ada di kita, kalau sudut pandangnya mereka adalah sudut pandang memang atas dasar kebutuhan, kemudian dia melakukan transaksi. Tetapi ke depan mereka juga akan berpikiran sama mungkin dengan kita terkait zaman ke depan. Dan mereka juga sebetulnya aset juga gitu pada akhirnya, kalau kalau di sini adalah yang kita omongin terkait dengan sosial media. Dan jika kita lakukan bersama-sama akan jadi lebih menarik gitu, akan jadi lebih baik. Apalagi kalau area-area vital kita, public public facilities kita, kemudian ada area yang memang mewadahi mereka gitu untuk kemudian lebih aktif di sosial media dalam konteks yang positif. Apakah terkait tugas kuliah, ataukah memang misalnya prodi bisnis digital, pasti tugas-tugas kuliahnya mungkin sangat dekat ya dengan sosial media, website maupun dengan maps, seperti yang saya sampaikan di awal. Sehingga di public facilities ini kita 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 kalau saya istilahnya refasat gitu ya. Refasat, apa namanya? Ada semacam meja meja yang buat apa? Buat nongkrong bareng lah, kan selama selama ini saya perhatikan, misalnya contoh di Unjaya ya, banyak yang kemudian ngerjain tugas di kafe, kemudian mereka berdiskusi di tempat ngopi gitu. Kenapa di sana, kenapa nggak di kampus ya gitu. Nah, kemudian coba diimplementasikan dengan mewujudkan gazebo-gazebo kecil yang representatif, di mana di situ ada colokan laptop. Di ruang terbuka dekat kelas, juga di lobi-lobi itu kemudian ada area representatif yang memang bisa untuk diskusi ataupun rapat kecil teman-teman untuk melakukan aktivitasnya. Dan di situ kalau bahasa kita Instagramable itu, mereka otomatis mereka melakukan selfie dan menyampaikan sesuatu lah, apalah itu yang sesuai moodnya dia. Karena saat ini juga anak-anak itu punya dua akun, jadi akun sambat sama akun utama biasanya kalau anak-anak mahasiswa itu. Ya biasanya ya akun sambat ini di private dan mereka lebih cenderung ekspresif. Nah, ini terkait beberapa potensi dan beberapa situasi saat ini terkait dengan sosial media, website, dan Google bisnisku yang saya tahu. Kemudian di sini untuk ads, eh, kalau faktanya saat ini yang lagi happening banget adalah TikTok. Mulai dari kontennya sampai dengan jualannya. Jadi konten-konten yang basisnya video itu mah sekarang meningkat. Kalau mengingat sejarah, dulu adalah teks, itu website, kemudian gambar itu kemudian diwakili Instagram, kemudian video dimulai sama YouTube, kemudian saat ini populernya di TikTok. Dan misalnya beriklan pun kalau melihat segmentasi umur yang paling tepat ya di TikTok gitu. Walaupun di mesin pencari Instagram maupun di kolam yang lain itu masih punya potensi. Akan tetapi memang kalau misalnya audiensnya adalah
anak-anak SMA misalnya ya di rentang usia antara 16 sampai dengan 22 tahun mungkin di TikTok paling rame. Dan mungkin orang-orang di usia saya mungkin ke atas gitu nggak banyak di TikTok karena udah mungkin merasakan ada gap ya. Masih layak nggak sih joget-joget di TikTok dan seterusnya. First thing firstnya pasti pemikirannya ke sana. Jadi ya udah masih rame di Instagram aja. Kemudian mungkin yang angkatan lebih atas lagi mungkin ya udah saya rame di Facebook aja gitu. Walaupun secara pemilikan Instagram sama Facebook kan pemilikan yang sama dan bisa diintegrasikan dengan konten yang sama. Nah, ini mungkin nanti teknis ya, plus minusnya ketika mengelola ini. Saya ingin lebih menonjolkan bagaimana di dalam pengelolaan untuk website, misalnya contoh, saya ambil random sampling satu untuk website, kemudian bagaimana mengoptimalisasikannya. Karena alokasi waktu yang singkat ya, mungkin 10 menit lagi ya, Bu Sisil ya. Izin saya 10 loncat. sampai 15 menit, Bapak. Oh iya, baik. Ini mungkin sudah saya jelaskan secara singkat tadi, sehingga kita masuk ke area eh, di mana bagaimana mesin pencari bekerja, kemudian bagaimana mengelolanya, dan kemudian bagaimana mungkin mengoptimalisasikannya melalui mungkin sedikit riset keyword gitu. Ini contoh adalah Unjaya, di mana ketika ada orang mengetik Unjaya, maka akan muncul site link. Site link ini namanya site link ya, mungkin kalau jika ada yang belum tahu. Site link hanya saja memang site link yang tepat yang disajikan yang apa. Nah, itu penting. Ini contoh untuk mesin pencari, ada kemudian social media optimization, ada search engine optimization ini, search engine marketing nanti di sini yang terkait dengan ads, kemudian Android search optimization, itu terkait dengan aplikasi. Nah, ini adalah site link, kemudian konteksnya adalah website, kemudian bagaimana kemudian meningkatkan kunjungan baik ke web maupun ke kampus. Kalau ke kampus biasanya triggernya melalui Maps. Kalau ke website dia triggernya adalah traffic. Bagaimana orang kebutuhan informasi terkait kampus itu larinya ke Akprin misalnya contoh. Kemudian kita masuk ke ini contoh salah satu eh, contoh mendadak. Mohon maaf Mbak Sisil, Bu Sisil. Ini 7 hari terakhir dan sampai dengan hari ini ya. Sampai 31 ya. Ini contoh dari salah satu digital aset saya yaitu website batiktulis.com. Monggo kalau pengen pengen berkunjung mampir, tapi jangan dihack ya. Ini namanya Google Search Console. Jadi ketika kita punya website, kemudian diintegrasikan dengan Google Search Console, ini akan menghasilkan visualisasi data yang dalam tanda kutip kita harapkan, karena tergantung tujuannya ya. Kebetulan saya juga seorang webmaster yang mengelola beberapa website yang dimana ini adalah salah satunya. Ini sebetulnya punya istri ini posisi yang memang saat ini belum terkelola dengan baik, akan tetapi mungkin mohon maaf saya gunakan sebagai contoh untuk bagaimana sih mengelola ini melalui Google Search Console. Karena dengan kita punya Google Search Console ini, kita bisa melakukan banyak hal di dalam proses pengembangan produk atau pengembangan bisnis kita. Izinkan saya share secara live nih, Bu Sisil, agar kok itu tampilannya gambar aja lah, mana yang aslinya kan gitu ya. Sebentar, semoga ini kapan saya senang. Apakah sudah tertampil? Apakah tampilannya Search Console? Betul ya? Oke. Ini adalah contoh dari banyak 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 web. Di sini ada banyak web. Saya contohkan salah satu. Ini secara overview ketika sudah terintegrasi ya. Jadi tahapannya adalah diverifikasi dengan menggunakan token kode itu kita masukkan ke head tag di dalam websitenya. Ini teknis banget nih. Kemudian nanti setelah itu dicoba di ping, kemudian berhasil, kemudian dia baru proses integrasi. Setiap ada aktivitas di dalam website Bapak Ibu atau teman-teman, kemudian
dia berproses, dia melakukan surfing dan seterusnya itu direkam dengan baik. Sampai dengan di mesin pencari itu kita bisa melihat bagaimana eh, website kita ini bekerja, berada di keyword apa saja sih. Jadi orang-orang mencari informasi apa yang kemudian itu ada website kita. Itu kemudian direkam oleh yang namanya Google Search Console ini. Dan secara sekilas ini performance di dalam mulai tanggal ini sampai dengan yang terakhir ini. Di tanggal 24 Mei tahun 2023. Ini adalah total klik yang ada di rentang rata-rata mungkin di 160-an ya total per hari ya total per hari. Jadi kita menghitung misalnya persentase dari klik berapa banyak yang kontak berapa banyak ini kemudian bisa diperhitungkan pada akhirnya. Jadi lebih realistis kemudian kita menghitung. Saya contohkan mungkin dari search result itu sendiri. Di misalnya Google Search Console ini dia mampu kemudian menyajikan berapa banyak yang melakukan aktivitas klik, berapa banyak impresinya, rata-rata click through rate-nya berapa, rasio klik tayangnya berapa, kemudian rata-rata di posisi berapa. Artinya di sini ketika dia terintegrasi dengan website, maka berapa banyak sih potensi dari impresi yang ada ini sama total kliknya? Apakah rata-rata betul 1,2? Seharusnya berapa persen sih rasio klik tayang dengan total impresi? Masa ditayangkan banyak, dilihat banyak orang, tapi action button kliknya nggak ada, misalnya. Berarti yang dievaluasi adalah websitenya. Kenapa mereka hanya melihat? Apakah mereka kemudian masuk, kemudian langsung keluar gitu? Contohnya begitu. Sedikit evaluasi dengan melihat salah satu grafik ini. Misalnya contoh begini, ketika saya mencari batik Yogyakarta, ada batiktulis.com, saya masuk nih. Setelah masuk klik melalui google.com, masuk ke websitenya, kemudian do nothing. Ini pertanyaan cuma ada beberapa sih. Yang paling penting, apakah websitenya bisa dibuka apa enggak setelah diklik sama di Google. Karena dia terekam di sini. Di Search Console dia terekam. Setelah itu kemudian, eh, kalau misalnya dibuka, cepat enggak bukanya? Oh lama banget sehingga dia, ya udah deh saya cari yang lain aja. Karena ini lama banget bukanya. Apalagi pakai HP lemot. Ternyata di halaman depan gambarnya gede-gede segede gaban. Videonya video HD yang ditampilkan di website misalnya nih contoh. Karena dia butuh waktu untuk proses load pertama kali untuk menampilkan satu informasi. Kemudian yang terakhir adalah setelah masuk kemudian, aduh informasinya kok nggak relevan ya. Clickbait banget nih. Kemudian dia capcus misalnya keluar dari website. Yang kemudian diperhitungkan di dalam Google Analytics namanya bounce rate. Semakin tinggi bounce rate itu maka semakin rendah kualitas kontennya, kualitas websitenya mungkin ya kalau secara keseluruhan. Maka di sini misalnya kita lihat, ini kalau saya pindah tab kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan ya, jadi Google Analytics ya. Ya, yang ini kemudian nanti jadi PR nih. Banyak faktor yang menyebabkan bounce rate. Tiga hal yang tadi yang pertama, ya mungkin yang selanjutnya kalau memang pemirsanya yang di website ini adalah menunggu update kita, maka kalau nggak ada update dia juga bounce. Dan ini yang terjadi di batik tulis. Walaupun aktivitas user dalam 5 menit terakhir ini ada 3 dan saya yakin mungkin salah satunya adalah audiens yang ada di ruang Zoom ini. Ya. Dia bisa merekam secara real time dan dia juga bisa menampilkan URL apa saja yang kemudian masuk gitu ya. Mereka berkunjung ke URL yang mana. Tapi sebelum masuk ke sini kita lihat di Search Console sendiri. Secara average position bagus, cuma secara average CTR kemudian dia rendah. Padahal total kliknya sekian, impresinya sekian. 11.000 dalam 3 bulan terakhir itu banyak. Sekarang coba kita lihat dalam 7 hari terakhir. 7 hari terakhir aja 1.000. Anggap aja berarti sekitar mungkin 100 lebih. Atau mungkin 150 mungkin per harinya ini. Dan kita juga bisa tahu bahwa oh ternyata di hari Selasa ini gede banget impresinya. Tapi kenapa kliknya rendah? Sehingga CTR-nya 0,8%. PR nih PR.
Terus gimana cara evaluasinya? Ketika kita ngomongin business intelligence ya hal-hal visualisasi data seperti ini yang kita lihat dan bagaimana cara kita menganalisis kemudian mengambil satu keputusan strategis di dalam satu bisnis. Kita lihat di sini ada keyword-keyword yang ada di dalamnya. Ketika kita sorting berdasarkan klik maka keyword ini yang kemudian dominan. Tapi kenapa CTR-nya itu rendah? Tapi kenapa yang ada tokonya CTR-nya relatif meningkat? Apalagi dia specific location. Apakah bisa kita hipotesiskan bahwa ketika kita ngomongin lokal bisnis, ini keyword nih, saya istilahkan keyword nih, Bapak Ibu, atau kata kunci. Kalau kita ngomongin ini lokal bisnis, maka dia apakah konversi atau click through rate-nya tinggi? Karena ini nanti potensi transaksinya juga tinggi ketika CTR-nya tinggi. Kaitannya dengan banyak hal, termasuk mungkin tampilan desain webnya untuk menaikkan ini dengan tampilan. Tapi bukan dengan cara clickbait ya. Saya istilahkan gitu ya, clickbait. Artinya direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan CTR yang tinggi. Dipaksa orang melakukan aktivitas klik yang dimana klik itu mungkin kurang bermanfaat. Tapi kalau secara impresi tinggi, nah apakah CTR yang tinggi ini kemudian menghasilkan konversi? Belum tentu juga. Karena CTR yang tinggi dengan impression sekian, ini enggak apple to apple, ini belum bisa dianalisis. Oke, posisinya satu, iya. Tapi artinya posisi peringkat satu ini di 7 hari terakhir, nggih. Bisa jadi di hari ini dia bergeser, tapi jarang kemudian dia ke halaman 2, tapi biasanya masih di halaman 1, mungkin peringkatnya aja yang berbeda-beda. Kemudian impresi yang tinggi ini kemudian apakah tidak ada manfaatnya walaupun CTR-nya rendah? Ada. Placement ads di dalam website itu memungkinkan juga kalau kaitannya dengan bisnis. Misalnya dia bisnisnya publishing. Walaupun CTR-nya rendah. Karena yang kita sajikan kepada klien biasanya adalah impresi. Yang kita blow up adalah sisi ini. Kalau kebutuhannya branding, misalnya orang-orang politik gitu misalnya yang kebutuhan popularitas dan elektabilitas, biasanya ini yang jadi fokus utama kita. Tapi kalau fokus kami adalah pebisnis, biasanya antara ini dengan ini. Tapi kalau secara posisi ini mungkin monggo kalau mau dicek silahkan apakah betul peringkat ini berada di mesin pencari dengan keyword ini adalah website batiktulis.com. Bisa dibuktikan. Monggo nanti. Dan memang konten ini terakhir itu kalau tidak salah 2021 konten ini terbit posisi. Jadi betul-betul ini sebetulnya kalau istilah Jawanya website ora kopen. Gitu. Karena dulu di waktu tahun 2015 ya, kalau nggak 16 ini sempat tembus per hari itu 7.000 pernah ini website ini. Karena dia lahir di tahun 2014. Kemudian sekilas izinkan saya menyampaikan terkait dengan analytics. Di analytics ini kita bisa melakukan banyak hal. Ini sama ya konsepnya diintegrasikan ya. Dan di hari ini dia minta modelnya adalah GA4 ya, propertinya. Ini kita bisa melihat traffic channelnya dari mana. Apakah organik, direct, referral, sosial, atau others. Ya. Ini traffic channelnya. Kemudian kita source mediumnya dari mana? Dari Google kah? Ini organik, direct, dari Bing kah? Ternyata dari Bing juga ada. Ini populer kalau di Amerika Serikat ya, kalau di sini tetap Google. Tapi kalau di Cina kan Yandex yang populer mesin pencarinya. Kemudian referralnya kita bisa lihat secara real time. Dan data masukan ini ternyata ada yang dari Pinterest juga, ada yang dari Google Lens. Ya. Kemudian kita lihat ke bawah. Dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu kita bisa lihat aktif usersnya berapa banyak dalam 30 hari terakhir, dalam 7 hari terakhir. Ini kan sudah bisa jadi marketing report, betul nggak Bu Sisil? Kalau kita di dalam proses pengelolaan digital aset dan how to kemudian increase untuk peningkatan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kapan sih waktu yang tepat untuk saya menerbitkan konten di website. Di sini adalah saya anggap heat map ya. Kalau kita harusnya warnanya merah ya. Kalau ini sayangnya warnanya biru. Jadi semakin tua warnanya maka dia aktivitasnya semakin tinggi.
semakin banyak orang berkerumun di situ. Di situ itu maksudnya adalah di website kita. Kita lihat di sini di hari Rabu ternyata banyak nih. Di rentang jam berapa? Jam 8 sampai dengan jam 2. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita menerbitkan artikel baru di website? Ini sudah bisa jadi rekomendasi. Ini dalam 30 hari terakhir. Coba kita lihat di dalam 7 hari terakhir. Apakah karena hari libur kemudian trafiknya tinggi? Bisa jadi. Kemudian kita lihat secara negara. Kebanyakan yang mengakses website saya itu orang mana? Ya pasti mostly Indonesia ya, karena kontennya berbahasa Indonesia. Tetapi juga ternyata ada yang dari Amerika Serikat sama Afghanistan. Orang Afghanistan berkunjung ke website Batik ngapain gitu. Padahal secara bahasa pasti mengalami kendala yang melihat konten yang ada. Tetapi di sini kejutan ada Amerika Serikat sama Singapura. Kemudian kita lihat secara device juga, ini juga jadi insight juga. Ternyata memang mobile. Mau nggak mau berarti kalau kita punya website harus mobile friendly. Tablet ada, desktop juga masih ada, tapi ternyata mobile friendly. Mungkin desktop ini apakah melalui smart TV gitu ya misalnya ya, atau mungkin melalui laptop, ini juga bisa jadi. Dan ini kalau secara business intelligence sudah insightful sekali dengan digital asset yang kita miliki. Contohnya misalnya website. Coba kalau Instagram itu kita miliki, punya kita gitu, diintegrasiin dengan ini, pasti pasti di sini akan kaya sekali ini. Misalnya kita punya Instagram, oh ternyata Instagram saya ini paling ramai di Indonesia nih daripada di Amerika misalnya kayak gitu. Kemudian kita pahami dengan user analytics-nya, dengan user experience design-nya. Karena saat ini untuk bidang ilmu kayak user experience design tidak hanya fokus pada experience design ketika nanti penggunanya akan make ini, tetapi penggunanya ketika dan setelah make ini kemudian dievaluasi. Karena user experience itu yang kemudian jadi salah satu komponen SEO saat ini. Dan beberapa yang lain. Oke. Kemudian selanjutnya, terus gimana biar dapat cepat gini untuk kemudian dapat traffic yang gede? Ya riset keyword. Bisnisnya tentang apa? Misalnya tentang batik. Eh, untuk konteks batik, maka keyword apa yang menghasilkan estimasi traffic yang gede? Terus kemudian kalau saya tambahin pesaingnya sedikit. Kalau pesaing sedikit, saya biasanya paling sederhana misalnya begini. Yogyakarta misalnya, gitu ya. Ini preferensinya gambar ya. Misalnya di sini, nah, dari sini sudah kelihatan. Di sini adalah data historis di mana pernah orang mencari informasi melalui Google menggunakan kata-kata ini. Basically ada kebutuhan informasi. Maka buatlah konten dengan konten ini dan turunannya. Nah, misalnya saya ambil contoh batik Yogyakarta. Ketemu ini, kemudian saya lihat turunannya. Berarti batik Yogyakarta dengan apa? Misalnya batik Yogyakarta adalah, oh ternyata kemudian dia merupakan, ini adalah typical keyword dengan konten yang informatif. Tapi akan berbeda lagi dengan misalnya orang yang sudah memiliki preferensi lain. Ini kira-kira dengan keyword ini adalah orang-orang yang memiliki preferensi apa? Preferensi orang yang sudah punya kecenderungan untuk pengen belanja. Kenapa kemudian yang tertampil adalah Maps? Betul ya, ini Maps ya. Karena memang Google memprioritaskan lokal bisnis. Karena pasti kalau nggak lokal bisnis dihajar sama Tokopedia. Dan ini bukan miliknya Google. Kalau kita ngomongin persaingan bisnis ya, dia adalah anak usahanya Google. Saya anggap gitu aja karena dia punya saham mayoritas yang namanya GoTo saat ini. Kemudian ada Shopee dan seterusnya. Kenapa marketplace
ketika ada kata-kata ini selalu hadir. Kita asumsikan sederhana aja, karena memang ketika ada kata-kata yang sejenis dengan ini, itu pasti menghasilkan dalam tanda kutip transaksi. Yang mungkin selanjutnya bisa kita istilahkan namanya buying keyword. Dan kemudian ini masukkan di dalam konten-konten kita, entah bentuknya copywriting, konten marketing, atau apapun itu. Dan untuk alat-alatnya boleh kita salah satu yang cukup populer kita bisa pakai Semrush seperti ini misalnya. Dan saya yakin mungkin Mbak Bu Sisil dan teman-teman sudah terbiasa menggunakan hal kayak kayak gini. Kemudian di sini kita bisa lihat keyword difficulty-nya. Ya, contoh misalnya pakai Semrush, bisa pakai keyword tool.io atau Ahrefs yang punyanya Ali Dasolis ya, karena dia juga punya website untuk bisa analyze secara integral. Nah, sebaiknya ini direntang di bawah 25% untuk mencari keyword. Jadi sebaiknya kalau bisnisnya baru, itu disisir dulu. Jadi jangan langsung nembak keyword yang gede ini secara langsung, karena effortnya jauh lebih gede daripada pemilik website misalnya kayak Batik Tulis, karena usianya udah mungkin 10 tahun lebih. Cari yang turunannya, mungkin kalau di sini yang hijau 29 oke lah, tapi saya lebih suka yang ini. Saya lebih suka yang ini. Oh, ini ya, kelihatan ya cat GPT writer-nya ya. Ini bisa kita gunakan sebagai asisten dalam menulis konten sebetulnya. Dan ini estimasi volume ya. Ini estimasi volume. Jadi jangan ditelan bulat-bulat bahwa nanti kalau di peringkat 1, halaman 1 dengan kata kunci ini dapatnya segini. Ya, yang perlu dipahami adalah bahwa nanti dapatnya adalah mungkin lebih dari 50% dari ini. Karena pasti nanti kebagi dengan orang yang ngeklik di peringkat 2, 3, dan seterusnya. Dari total orang yang mencari informasi menggunakan kata kunci ini di mesin pencari. Dan ketika ini diterapkan pada sosial media maupun marketplace, bagi saya kurang lebih sama. Perilaku orang mencari informasi di internet kurang lebih sama. Dan ketika di wadah di Google, mungkin kalau di sosial media dibikin caption sama hashtag kali ya. Kalau di marketplace juga mungkin di deskripsinya sama hashtagnya penting kali ya. Karena ketika masuk di Google, mereka hadir di Tokopedia. Malah lebih lengkap, ada ratingnya segala. Nah, di kita udah ada belum ratingnya? Google Snippet-nya sudah ada apa belum? Apakah ini juga mempengaruhi bisnis? Apakah ini berpengaruh terhadap SEO? Ya pasti. Pastinya gimana? Ya kita lihat secara sederhana aja. Kita lihat gini ya. Misalnya ke Google. Oh iya ratingnya 5. Lihat deh. Kalau ratingnya 4,5 gitu. Kayak kita lagi surfing di Shopee gitu. Pasti kita cenderung pilih yang ratingnya gede. 4,8 aja kalau misalnya di Shopee. Kalau saya pribadi masih mikir-mikir mau transaksi di situ. Mesti lihat dulu yang ngasih rating rendah nih eh, lama apa barusan gitu. Karena kalau yang ngasih rating rendah baru-baru ini maka itu jadi pertimbangan untuk tidak membeli di situ. Karena banyak komponen SEO yang ada yang kemudian untuk ke sini. Tapi apapun itu kalau misalnya contoh Maps aja. Kalau urusan lokal bisnis kan nggak mungkin pesaing kita dari Inggris, dari mana, dari luar Jogja misalnya. Ya, adalah lokal bisnis juga. Mungkin itu dulu sementara Bu Sisil, karena udah jam 10 lebih, mungkin QA kita diskusi aja mungkin banyak banyak yang bisa kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf nih, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Bu Sisil. Terima kasih banyak untuk Pak Aris Wahyu yang sudah memaparkan berbagai macam poin penting begitu ya untuk bisa membangun dan bisa mengembangkan bisnis untuk nantinya bisa menjadi sumber cuan begitu Pak Aris ya. Karena memang sejatinya menjadi ya apa namanya ya pengusaha itu memang harus memikirkan ke sana ya Pak Aris gimana caranya supaya omsetnya selalu tinggi kemudian jika tidak bagaimana kita bisa menganalisanya pakai apa.
tadi sudah diajarkan secara langsung oleh Pak Aris. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar banyak hal begitu ya, seputar pentingnya penggunaan dan pengoptimalan digital tools untuk membangun bisnis kita, kemudian untuk bisa mempertahankan begitu ya, supaya bisa tetap eksis dan bisa menghasilkan omset yang diinginkan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tools, berbagai macam tools seperti Google Business yang juga IST Akron sudah pakai selama ini. Nanti kita akan sharing lebih banyak lagi, Pak Aris, boleh ya? Monggo Kemudian silakan. website, sosial media, dari Instagram, Twitter, kemudian YouTube, sampai TikTok yang memang sedang digandrungi, kata Pak Aris tadi. Kemudian ads ya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang performance on search result melalui Google Search Console, kemudian analisa website tipis-tipis tadi, kemudian optimizing keywordnya seperti apa. Tentunya kita butuh waktu yang lebih banyak ya Pak Aris untuk bisa mendalami dan untuk bisa lebih ahli Iya, lagi, betul. begitu ya, dalam memanfaatkan digital platforms yang ada. Kemudian perlu juga kita pintar-pintar bagaimana menganalisa dan bisa melakukan aksi do actions dari analisa yang sudah kita lakukan, begitu Pak Aris. Begitu Bapak Ibu, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa hal begitu ya terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Aris. Selamat pagi, saya boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Vicky. Oke, Silakan Pak Vicky. saya mempunyai pertanyaan. Silakan. Ya, ini pertanyaan. Apa saja fasilitas dan pelayanan yang tersedia di platform atau website Go Online dalam merancang membuka bisnis UMKM dengan cara yang cerdas agar dapat meningkatkan kualitas produk dan harga yang terjangkau sehingga bisa meningkatkan produksi penjualan dalam marketing sampai bisa menghasilkan cuan atau omset yang banyak. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, Iya, terima kasih Pak Pak Vicky. Vicky. Ini pertanyaan Terus saja. ke-8 mungkin Pak Aris Oh ya, apa saja yang saya fasilitas dan tampilkan di pelayanan slide. yang tersedia di platform atau website dalam merancang membuka bisnis UMKM yang dengan cerdas agar dapat meningkatkan kualitas produk dan harga terjangkau sehingga bisa meningkatkan produksi penjualan dalam marketing sampai bisa menghasilkan cuan dan atau omset yang banyak. Kalau apapun itu acuannya waktu dengan Go Online paling lama seharusnya 6 bulan ya. 6 bulan itu kita sudah bisa mendapatkan transaksi dari online minimal sekali. Kalau fasilitas dan pelayanan yang tersedia di platform atau website hampir banyak ya, banyak yang tersedia. Search Console sama Analytics tadi itu hanya salah satunya aja. Di Google My Business itu atau profil bisnis nanti teman-teman bisa aksesnya ke atau Bapak Ibu bisa aksesnya ke business.google.com. Nanti dikelolanya dari sana. Di sana juga ada dashboard analytics-nya. Mohon maaf sebentar. Ada dashboard analytics-nya untuk melihat berapa banyak sih orang yang mencet tombol telepon dan seterusnya. Itu fasilitas ya dan banyak. Untuk pelayanannya di sana juga ada tombol message. Jadi teman-teman bisa pelanggan, calon pelanggan bisa nanti chatting di 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 Maps-nya itu bisa melakukan chatting. Nah, eh, merancang membuka bisnis yang cerdas agar dapat meningkatkan kualitas produk dan harga terjangkau. Mungkin, mohon maaf, yang saya tangkap mungkin harganya terjangkau tapi margin keuntungannya gede gitu kali ya. Tapi Betul, ini betul. yang memang butuh challenge ya, butuh tantangan kita riset Berkualitas. produk sama layanannya itu apa. Kalau direlevankan dengan hobi mungkin dirunut dari sana. Misalnya contoh yang sering saya buat contoh ya karena ini memang jenis bisnis yang agak aneh mungkin bagi bidang ilmu yang lain. Karena ini istilahnya di dunia sipil. Jadi ada istilah sondir. Nah, mungkin teman-teman dunia teknik sipil, teknik mesin mungkin familiar, tapi bagi orang lain, apa itu sondir? First thing first pasti itu yang kita. Padahal ketika membangun bangunan 2 lantai atau lebih, mereka butuh penyelidikan tanah. Pondasinya mau sebelah mana sih? Ini tanahnya gerak apa enggak sih? Gitu. Basically butuh itu. Dan itu marginnya gede, Pak. Itu misalnya contoh bisnis jasa ya. Marginnya gede.
Dan untuk target omset itu ya bisa aja. Cuman memang untuk saat ini karena mungkin mostly orang-orang udah sadar ya dunia digital ini. Jadi dengan apa yang dia tahu coba eh, dituangkan di internet. Akan tapi memang eh, konsepnya misalnya contoh di Berkabumi Engineering yang saya ada di sana mendampingi. Itu 2017 nggak ada orang-orang di online itu jasa sondir dan itu peluang besar dan mungkin nggak di saat ini mencari produk atau layanan yang kurang lebih dalam kondisi seperti itu. Nah, ini butuh butuh waktu untuk melakukan riset secara jauh. Nah, saat ini sudah fasenya adalah fase monopoli kalau di istilahnya berkah bumi engineering ini. Kenapa begitu? Karena sudah mulai bermunculan pesaing-pesaing bisnis yang lain. Bagaimana cara kita bukan monopoli ya kan? Nggak konotasinya nggak enak banget ya. Mendominasi. Jadi kalau di mesin pencari mau nyari keyword yang relevan dengan sondir, ya pasti ada berkah bumi engineering. Apapun turunannya, apapun nama website yang muaranya ada di sana. Karena mungkin dengan itu masih tetap bisa bertahan. Karena tadi yang saya aturkan di awal bahwa ketika kita ngomongin startup, ya banyak yang kecil nyaplok yang gede gitu. Tapi ada juga yang gede kemudian tiba-tiba pamit, yang kecil yang habis nyaplok ini juga tiba-tiba pamit. Ini kan seru nih, ya. Ya sustainability ya ini ya kemudian arahnya ke sana ini bagaimana gitu. Tapi kembali lagi dengan pertanyaan Pak Fikih tadi, ya kurang lebih tadi Pak mungkin produk atau layanan yang dipilih itu kalau memang targetnya adalah profitnya gede, kemudian harganya terjangkau, maka memang nguliknya, kalau istilah anak muda kan nguliknya mesti lebih dalam lagi jenis bisnis atau produk atau layanan yang kemudian berpotensi. Dan kalau bisa ini potensinya jangka panjang bukan jangka pendek. Ya jangka pendek kalau saya lihat kan misalnya obat-obatan herbal ya, yang memang itu limited akses untuk kemudian nge-ads di mesin pencari maupun sosial media karena apa ketentuannya banyak banget itu yang mesti dipatuhi. Berbeda dengan produk yang evergreen. Evergreen itu misalnya sembako lah dan sejenisnya. Mungkin gitu Pak Vicky semoga Bagaimana? menjawab. Demikian Pak Vicky untuk jawaban dari narasumber. Apakah sudah menjawab seutuhnya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, boleh bertanya lagi saya? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak. Iya. Ini, sebentar. Sudah saya bantu rangkumkan Bapak untuk pertanyaan Pak Vicky. Mungkin mau dipilih yang nomor berapa di Ya, layar yang sudah saya tampilkan? yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Ya, Bagaimana cara meminimalisir risiko-risiko dalam membuka bisnis atau membuka pertumbuhan bisnis? Buka bisnis mungkin ya, bisnis Membuka UMKM mungkin bisnis. gitu ya, Pak Vicky ya. Eh, Sebetulnya ketika memulai bisnis yang saya tahu ya, saya mungkin pengalamannya belum banyak, mungkin belum sebanyak Bapak Ibu sekalian. Itu paling banyak ya alokasi biaya yang kita butuhkan adalah biasanya di alat sama sewa tempat. Karena kalau kita pikirnya dalam kondisi offline ya, misalnya offline kita belum kenal online, pasti yang dipikirkan adalah kita harus mencari tempat yang dimana area itu area strategis menurut kita. Kemudian itu nanti harapannya adalah akan ada orang yang beli di area ketika ada toko di area strategis tersebut. Pasti yang pertama komponen yang dibutuhkan adalah sewa tempat. Kemudian yang kedua itu adalah etalase produk. Etalase produk itu kan pasti juga butuh misalnya kayak angkringan itu kan untuk satu angkringan aja kalau nggak salah itu gerobaknya aja 2,5 juta. Itu belum panci, gelas dan kawan-kawannya gitu. Misalnya contoh seperti itu. Kemudian berisiko nggak? Ya pasti, karena ketika kita bikin estimasi kan belum belum ada satu kepastian kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya contoh di Jalan Godean kita kemudian bikin eh, apa namanya tempat jajanan mie ayam atau apa gitu di pinggir jalan. Harapan kita adalah orang yang lewat di jalan tersebut kemudian melihat bisnis kita, kemudian datang mampir minimal mencicipi mencoba atau mungkin dalam konotasi lain kepepet karena lapar kemudian
kemudian taunya itu ya udah berhenti di situ untuk ya. Resikonya apa? Resikonya ya nggak laku pasti. Dan eh, berdasarkan hasil wawancara secara random sampling, kebetulan saya juga bersama Google Indonesia membina 4.000 UMKM yang ada di Jogja itu. eh, Masalah mereka cuma satu, turnover BIP, break even point mereka itu di tahun kedua. Tapi mayoritas adalah setelah 2 tahun. Nah, dalam rentang 2 tahun ini pasti banyak risiko gitu. Ini kita sudut pandangnya offline dulu. Kemudian kalau online gimana? Mungkin nggak hal-hal ini kemudian kita kita transfer ke dunia online? Sangat memungkinkan sekali. Misalnya, apakah tempat itu bisa diwakili Google Maps? Apakah harus ada di area strategis? Apakah perilaku orang sekarang itu tetap harus datang ke toko? Itu yang kemudian coba kita pelajari. Dan kayaknya makin ke sini pada makin sering ya GoFood itu. Makin ke sini kayaknya juga pada makin sering deh. Nggak usah GoFood deh, nggak usah Tokopedia, TikTok Shop. Padahal di TikTok Shop itu menurut saya mereka masih punya beban untuk ongkir. Padahal Kebanyakan GoFood, iya GoFood. kebanyakan Ya, iya. mayoritas. Iya Pak Wege. Nah, sehingga dan ini sangat meminimalisir risiko. Minimal modal sewa tempat paling nggak 10 juta minimalisir. Itu bisa nanti untuk mungkin istilahnya dana darurat. Kan kalau kata orang-orang kalau kamu usaha siapin 2 kali dananya. Jadi misalnya dana buka usahanya misalnya 10 juta, maka siapin 10 juta untuk istilahnya dana darurat atau dana cadangannya. Karena pasti dalam berproses itu fluktuatif ya, namanya bisnis. Nggak selalu rame terus gitu. Iya. Begitu Pak. Oke, contoh paling ekstrim gini, misalnya kita jualan kurma di bulan Natal misalnya ya. Yang Atau mungkin sebaliknya jualan sarung pas Natal. Atau sebaliknya kita mungkin jualan pohon Natal pas Lebaran. Itu nggak pas banget gitu. Ini bukan bukan gimana gitu, maksudnya di sini ada momen-momen gitu. Golden moment ketika kita punya produk apa, dijualnya kapan. Lakunya tetap laku, tapi mungkin tonasenya, kuantitinya yang mungkin berbeda. Semoga menjawab ya Pak Vicky. ya, thank you. Iya, Mas Ani. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Vicky. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa nanti dibantu dijawab Pak Aris. Mungkin Pak Aris Oh berkenan untuk ya. share akun sosial media atau kontak yang lainnya Bapak Anjay nanti di akhir aja. Oh ya, baik, Terima baik. kasih Pak Vicky untuk pertanyaannya. Kita berikan kesempatan untuk Ya, penanya yang lain. sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan, boleh raise hand ataupun boleh langsung on cam dan juga on mic-nya. Kami persilahkan. Berarti kalau boleh dibilang Pak Aris, berarti kalau Hmm. kita dalam berbisnis itu memang siap-siap harus gagal ya Pak Aris ya. Pasti First akan thing first ada sih ya sih ya, ya. pasti. Karena pasti kalau mau mulai usaha itu kegagalan udah di depan mata. Cuman bagaimana kita kemudian meminimalisir pikiran-pikiran istilahnya seperti itu dengan perencanaan yang matang dan bagus. Baik. Sembari menunggu yang lain, Bapak mungkin bisa sedikit memaparkan jika tadi untuk tools berbisnis, begitu ada Google Business, kemudian sosial Ya, media, dan ads. Bagaimana kita ya, bisa memaksimalkan ads, tools ads ini untuk bisa mengoptimalkan penjualan. Let's say misalnya kita tadi jualan batik gitu ya, ya, ya. ads apa saja yang mungkin relevan begitu, kemudian bagaimana cara kita maintain ads tersebut supaya bisa lebih optimal. Sudah ada 2 partisipan yang raise hand. Sambil menunggu, boleh Pak Aris menjawab? Oh, oke, baik. Eh, Kalau misalnya contoh banyak ya, maksudnya tool ads itu ada mungkin TikTok, sosial media, mungkin saya contohkan misalnya Google Ads saja. Kalau Google Ads itu dia pasti hal pertama yang dilihat adalah quality score-nya. Ketika quality score-nya 10/10, maka harga iklannya itu didiskon 50%. Terus kemudian masalah relevansi katanya tadi misalnya kita lihat perilaku perilaku orang dalam mencari informasi melalui mesin pencari misalnya. Ketika ada buying keyword di dalam proses pencarian informasi itu, maka biasanya dia secara user experience sudah punya kecenderungan perilaku untuk membeli. Nah, nge-ads kita di area-area seperti itu.
Karena ada yang memang areanya itu mencari informasi secara hal-hal yang informatif itu biasanya eh, untuk tugas karena memang dia nggak tahu dan seterusnya hal yang informatif. Tapi ada orang-orang yang memang cenderung untuk membeli. Tapi ada rentang lagi orang-orang yang memang betul-betul pengen membeli. Jadi nanti yang informatif conversion sama transaction pada akhirnya. Dan itu mesti riset keyword tentunya gitu. Dipilih walaupun nanti juga kita memilih area-area di mana itu potensinya tinggi. Misalnya eh, selama ini yang transaksi di kita orang daerah mana? Ya kita ngurutnya dari sana. Mungkin kalau di Unjaya kan istilahnya agak militer ya. Kantong hijaunya mana? Kantong kuningnya mana? Kantong merahnya mana? Yang kantong kuning potensi jadi kantong hijau apa enggak dan seterusnya. Ya ketika kita ngomongin ads arah-arahnya ya memang hal-hal seperti itu yang kita lakukan analisis. Itu mungkin Baik, Bu Sisil. siap. Terima kasih Pak Aris. Tinggal nanti aksinya aja seperti apa ya Pak Aris ketika kita Siap. apa namanya mengoptimalkan Iya. ads. Baik, berikutnya Bapak Dekan FTI, Wakil Dekan FTI, Bapak Yusuf. Oke, terima kasih, Bu Sisil. Eh, Pak Aris, mohon izin bertanya ini. Siap Pak Saya Yusuf. ini ya, yang sering menggunakan media online ini, kadang-kadang apa ya, bagus-bagus tampilannya, tapi kadang-kadang ada juga unsur penipuan. Ini bagaimana kita tahu apakah ini menipu atau tidak, kira-kira gitu, Pak Aris. Terima kasih. Oh, Ji Pak Yusuf. Mantap. Salam kenal ya Pak Yusuf. Saya Aris dari Unjaya. Eh, Oke. terkait dengan hal itu memang apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu mau masuk dalam kurang lakon. Artinya istilahnya orang-orang yang memiliki keinginan untuk hal yang tidak baik itu pasti selalu punya cara. Jadi terkait dengan polisi sama maling juga sama. Pasti kalau polisi nemu caranya maling ini gimana, pasti maling sudah punya cara baru gitu, istilahnya begitu. Tapi preventif atas itu menurut saya ya ketika melakukan transaksi sebaiknya di platform yang memang dijembatani keamanan transaksinya. Misalnya contoh di marketplace. Jadi misalnya di Instagram atau di Facebook atau mungkin di TikTok mereka jualan apa namanya towo-towo gitu istilahnya menawarkan suatu produknya maka sebaiknya dia punya account nggak di Tokopedia atau marketplace sejenisnya. Jadi transaksinya nanti melalui sana gitu. Menurut saya itu untuk sederhana menyikapinya Pak Yusuf. Gitu mungkin. Iya, Terima kasih Pak Aris iya. pencerahannya. Memang Bener harus sama. ada pihak ketiga yang untuk apa Iya, menjembatani bahwa barang itu betul-betul betul. dikirim dan sesuai dengan yang ditawarkan atau tidak kan begitu. Iya, Ya, terima Pak. kasih Pak Aris. Iya, bener sami Pak Yusuf. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yusuf. Semoga tidak ada pengalaman penipuan ya Pak Yusuf sebelumnya karena menanyakan hal serupa. Ya, Ya, terima kasih juga Pak Aris sudah menjawab dengan begitu jelasnya. Mungkin ya memang kita harus menelaah lebih lanjut, lebih jauh ya Pak Aris untuk siapakah yang melakukan apa namanya penjualan tersebut, siapa yang memiliki bisnis, kemudian platform apa saja yang digunakan, dan juga pastinya kita harus menimbang-nimbang lagi apakah perlu kita meningkatkan cyber security juga untuk data-data yang kita miliki ya Pak Aris ya. Ya, betul. Keamanan data itu juga penting. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ani. Terima kasih banyak Ibu Ani sudah bergabung. Ibu Ani bisa minta, oh oke, present link presensi. Saya kira mau bertanya. Bu Ani kalau mau bertanya juga boleh. Monggo Bu Ya, Ani untuk silahkan. linknya baik, saya akan kirimkan kembali supaya bisa diisi begitu ya. Bapak Ibu silakan mengisi presensinya untuk nantinya bisa mendapatkan link WA group begitu ya untuk bisa kami share materi hari ini dan juga untuk sertifikatnya. Pak Vicky masih ya kita masih punya waktu 2 menit ke depan. Pak Vicky boleh ingin menanyakan lebih lanjut terkait apa Iya, Pak Vicky? Silakan. ini soal terkait hmm, prinsip, ya. Prinsip, Baik. prinsip. Apakah pertanyaan ini Bapak Ya, prinsip pertanyaannya ini, itu nomor 4 ya? ya, Hmm. apa saja prinsip membuka pertumbuhan bisnis dengan strategi kecerdasan?
bisnis apa saja faktor-faktor utama dalam meraih bisnis yang sukses. Ya, Itu saja. Ya, itu saja. Nggih, cukup baik. Terima kasih Pak Fikih atas pertanyaannya. Kalau ini berarti nomor 4 sama 5 ya, Bu betul. Sisil ya. Nah, terkait prinsip-prinsip, sebenarnya prinsip pada umumnya orang berusaha ya, memang punya keinginan kuat terkait dengan usaha, karena memang tantangannya banyak. Orang berusaha itu ya dari aspek teknis sampai non teknis sampai urusan magis biasanya begitu ya kalau dagang ya. Nah ini yang mesti di awal siap gitu akan menghadapi hal itu. Prosesnya. Kemudian prinsip-prinsipnya apa? Yang paling penting itu dulu. Nanti kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti. Kalau memang memang mau usaha di bidang kuliner, berarti sebelum kita beli alat-alat pancinya belajar dulu memasaknya. Karena ketika kita mau usaha masak, ya kita harus bisa masak. Kalau kita nggak bisa menghadirkan tukang masak, minimal kita bisa masak. Karena itu adalah fungsi kontrol kita. Jadi kalau orang usaha itu dari hulu sampai hilir itu harus betul-betul fasih dulu. Bukan berarti kemudian baru berusaha setelah fasih enggak, tetapi itu yang menjadikan boundary condition atau dijadikan sebagai betul-betul pegangan. Kalau belum bisa masak ya enggak apa-apa, tapi seenggak-enggaknya kamu bisa menjamin bahwa rasa masakan itu tetap sama gitu. Itu yang PR gitu. Nggak bisa masak nggak apa-apa, tapi memang kata kuncinya harus bisa menjaga standar masakannya. Karena pasti sama-sama jualan pecel lele, kenapa kok pada milih di sana bukan milih di sini? Wah itu pakai magis itu. Karena belum tentu. Bisa jadi dia bisa menjaga kualitas rasa atas mungkin kata kuncinya apa sih dari pecel lele? Apakah nasinya, apakah sambelnya, apakah ukuran lelenya? Oke, harganya 15.000 lebih mahal punya saya. Saya 13.000. Kenapa sana lebih? Oh, ukuran lelenya jauh lebih besar dari punya saya. Ternyata punya mereka sekilo itu 9 ekor. Punya saya sekilo 12 ekor. Jadi ukurannya kan pasti lebih kecil ya lelenya. Misalnya seperti itu. Nah, prinsip-prinsip dan faktor utamanya kurang lebih ya itu tadi, Mas. Kemudian waktu berjalan. Setiap berjalannya waktu, lakukan analisis periodik. Per 3 bulan itu lakukan analisis secara periodik. Karena pasti ada perubahan di setiap kurun waktu tertentu. Dan lakukan juga forecasting atau kemudian apa ya namanya? Estimasi bahwa beberapa bulan ke depan ini apa yang terjadi. Misalnya kayak kita aja, oh berarti kayaknya bulan depan ini ada hasil nilai UTBK, maka kita mesti aware di momen itu. Karena itu mungkin golden moment kita, karena setelah itu mungkin landai. Tapi kalau golden moment itu nggak kita ambil atau nggak kita optimalkan, atau kita nggak all out, apa yang terjadi? Ya kita mesti siap menerima konsekuensinya bahwa akan yang terjadi apakah kemudian habis UTBK ini dapatnya sedikit apa banyak, ya kemudian itu yang harus disyukuri kan gitu. Pada akhirnya kalau memang itu terjadi. Kemudian kalau konteks dalam dalam kuliner tadi saya menyampaikan kurma ya misalnya. Ya golden momentnya ketika Lebaran, maksimal Lebaran Haji. Mungkin jualan kambing juga sama, habis Lebaran Haji kira-kira drop enggak ya harga kambing? Kira-kira drop enggak Pak Vicky? Ya, ya Harga kambing tergantung drop enggak setelah Lebaran tergantung Haji? musimnya sih. Ya, Tergantung? kalau musimnya Oh ya, harganya naik, ya juga harga kambing naik. ya Ya, betul. Ya, soalnya supply and musim. demand. Ya Ya, musim. betul. Jadi setelah Lebaran Haji perkiraannya mungkin orang yang pengen beli kambing mungkin relatif sedikit gitu. Karena Lebaran Ya, Haji biasanya untuk Idul Adha ya, untuk Lebaran Kurban. Tapi setelah Lebaran Kurban, apakah demand atau kebutuhan orang untuk beli kambing ini tetap tinggi? Pasti berbeda. Dan ini juga mempengaruhi. Dan ini ya jadi pertimbangan kita dalam melakukan analisis forecastingnya sama evaluasi atas yang sudah kita jalankan. Sehingga nanti di dalam proses campaign kita, dalam proses pelaksanaannya lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah itu di dalam, semoga menjawab di poin 4 dan 5 faktor dan prinsip terkait dengan bisnis tadi. ya, Baik, terima kasih Pak Aris untuk jawabannya. Dari pertanyaan Pak Vicky, semoga sudah menjawab ya Pak Vicky. ya Kemudian sudah. Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.33.
Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, mungkin Pak Arif berkenan untuk share sosial media atau kontak jika nantinya ada Bapak Ibu yang ingin mungkin konsultasi seputar bisnis ataupun menanyakan hal-hal yang lainnya begitu terkait webinar kita hari ini. Bapak Ibu, feel free untuk kontak saya. Saya nggak menyajikan di slide ya, biasanya nggak saya sajikan. Jadi saya IG-nya Aris Wahyu Murdianto sesuai nama lengkap saya, tanpa spasi, tanpa dash, gitu. Instagramnya memang saya nggak terlalu aktif di Instagram, tapi biasanya kontaknya melalui WhatsApp saya itu di nomor 0856 720 4388. Monggo jika mau berkenan untuk diskusi terkait dengan bisnisnya, sama siap. Jadi nanti mohon maaf jika mungkin tidak langsung menjawab nggih nantinya karena memang saya biasa tetap saya jauh tapi saya biasanya ngatur waktu karena berkegiatan juga di kampus, kebetulan juga diamanati sebagai dekan yang memang harus banyak yang harus dikerjakan. Karena selain itu saya juga aktif di kegiatan Google Gapura Digital juga. Jadi nanti pokoknya feel free aja kontak, nanti insya Allah dijawab. Siap, terima kasih Pak Dekan untuk willingness-nya share kontak yang nanti bisa Siap. kenapa Bapak Ibu gunakan begitu ya. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan, terima kasih banyak sekali kami ucapkan sudah bergabung di webinar series volume ke-27 kali ini. Dan sayang sekali kita memang harus mengakhiri webinar kali ini karena keterbatasan waktu. Namun mungkin sebelumnya Pak Aris boleh memilih 2 penanya beruntung untuk mendapatkan voucher e-money begitu dari IFC Admin. Ada Udah 3 jelas penanya ini. tadi, termasuk Oh, 3 saya, Pak penanya. Aris. Oh, ya saya pilih Pak Vicky sama Pak Yusuf nih. Iya, selamat untuk Pak Fikih dan Pak Yusuf. Untuk Pak Yusuf, saya sudah punya WA-nya, jadi aman. Nanti saya WA aja Pak Yusuf. Nanti untuk Pak Fikih boleh berkenan untuk meninggalkan nomor WhatsApp-nya melalui chat personal di Zoom ini. Pak Fikih ya boleh kirim nomor WA-nya. Terima kasih banyak Pak Fikih sudah selalu bergabung di webinar kita. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Aris yang juga sudah meluangkan waktunya libur-libur begitu ya untuk sharing bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan di webinar kali ini. Untuk closing statement mungkin Pak Aris ada yang mau disampaikan sebagai rangkuman singkat mungkin atau pesan untuk Bapak Ibu yang menjalankan bisnis. Kami persilakan Pak Aris. Oke, baik. Saat ini bisnis bertumbuh sangat cepat, tapi juga butuh kehati-hatian di dalam proses menjalankan bisnisnya, sehingga fokus pada tujuan itu penting, tetapi lebih fokuslah pada proses setiap step-stepnya, karena itu akan menentukan apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan apa enggak. Sehingga di dalam bisnis intelligence memang membantu, tetapi ketika kita lupakan setiap prosesnya ini yang akan menjadi hambatan, bahkan mungkin malah menjadi ancaman kita bersama ketika menjalankan bisnis itu. Mungkin itu Betul. sering tadi pagi ini. Berbisnis yang cerdas begitu Pak Arisnya supaya meraih Siap. keuntungan yang luas. Cerdas berbisnis gitu. Cerdas berbisnis. Baik, mungkin perwakilan dari YFC Afrin, Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan kesan untuk mengikuti webinar kali ini? Kami persilahkan. Mungkin dari Pak Yusuf mewakili Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Pak Yusuf, kami mohon berkenan untuk menyampaikan pesan dan mungkin kesan untuk webinar kali ini, Bapak. Terima kasih Bu Sila, mohon izin ini. Silakan. Kebetulan topiknya menarik ini Mbak Sila. Jadi memang seperti ini memang kami di Adprin juga mungkin juga sama di kampus-kampus lain. Jadi bagaimana kita mengarahkan pola pikir kita, mau tidak mau kita itu sekarang kalau kemarin kita apa-apa offline, sekarang harus online, kalau perlu paperless ya. Jadi memang topik ini menarik sekali menambah wawasan kita. Jadi terima kasih Pak Aris Wahyu Murdianto. Dari kami sangat mencerahkan dan memberi harapan ke depan gitu agar kita ke depan untuk strategi dan sebagainya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Aris juga tim Mbak Sila CS. Selamat pokoknya, terima kasih semuanya. Makin sukses ke depannya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Berkenan mengisi webinar selanjutnya Pak Yusuf ya. Ya,
Terima kasih banyak untuk Pak Aris Wahyu yang sudah berkenan mengisi. Kami juga ucapkan Iya. terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu dosen ISC Akpri yang sudah berkenan bergabung. Bu Nuni, terima kasih selalu on cam. Kemudian juga Bapak Ibu. Ibu mungkin mau berkenan menyampaikan sesuatu, Bu Nuni? Cukup. Atau Ayo Bu Nuni, kembarannya Mbak Sila ya Bu ini. Nuni. Bu Nuni nanti jadi Iya. hostnya untuk webinar selanjutnya ya Bu Nuni. Sudah belum belum di unmute Ibu? Masih di unmute ya. Ya. Ya, Ya. terima kasih Pak Arisnya, masih banyak ya. Kita bisanya lebih banyak sharing-sharing Oh, ini. iya, Bu. Siap, Karena siap, Bu Nuni. membuka itu loh, bisnis persiapan pensiun ya. Oh, masih lama tau Bu Nuni pensiunnya. Enggak masih lama. Nah, itu kan tadi kalau saya bisa tarik simpulan di situ ya. Kita mau berbisnis itu harus tahu strategi pemasarannya ya Pak Aris ya, kalau tidak salah seperti itu. Tapi itu yang suatu pemasaran itu yang hal-hal yang untuk yang kelihatan. Tapi kadang kita kalau di orang Jawa itu, apalagi bisnis kuliner itu kita berhadapan dengan hal yang tidak kelihatan. Iya, Haris, paham ya. Iya. Ada pengalaman teman saya itu bisnis buka warung apa pecel lele apa gitu ya. Tahu-tahu barangnya kok busuk, barang baru berapa jam busuk. Padahal itu tempatnya di tempat yang strategis. Itu enggak di luar, kadang kita berhadapan dengan satu yang tidak di luar logika gitu lah, di luar nalar, tapi itu nyata. Itu, nah itu saya sebenarnya mau menanyakan sama Pak Arif hal-hal yang seperti itu gimana tuh mengatasi. Masih boleh jawab nih, Bu Sisil. Boleh, silakan Pak Ya, Aris. boleh. Kalau generasi saya mungkin ke bawah hal itu udah nggak jadi satu concern ya, ya misalnya busuk ya diganti, berarti kita cari solusi alternatif, Bu. Kalau memang ceruk pasarnya di situ memang betul ya, nanti ketemu jawabannya adalah di situ ya, eh, dipagari aja misalnya. Oh ya. Makanya beli pagar beneran Bu, ditata. Kalau enggak ya banyak kok solusi Ya. alternatif saat ini yang bisa kita lakukan. Artinya mungkin hal kayak gitu kan mungkin ada sebab akibat gitu ya Bu ya. Kalau memang memang kita tidak mencederai orang lain, pasti nggak mungkin orang mencederai kita gitu. Istilahnya begitu. Tapi kalau secara praktik bisnisnya ya sekarang ya pure benar-benar bisnis. Cuman memang ada konotasi wes pokoknya naik dagang, naik lawaran kita tetap ora dadi. Ya. Pasti ada selalu konotasi seperti itu. Tapi Iya. ya kita lihat fakta-fakta yang ada saat ini, anak-anak muda saat ini, apakah mereka pakai seperti itu? Itu pertanyaannya. Tapi kalau kalau mau berpatokan tetap tetap itu ya, misalnya ada ya oke gitu. Tapi sebaiknya kan kita cari solusi alternatifnya aja, Bu. Saya pikir seperti itu gitu. Memang bisnis kuliner legit ya gitu, tapi memang eh, butuh effortnya itu gede, butuh butuh perjuangannya itu tinggi banget gitu. Salah satunya hal seperti tadi. Tapi masih banyak kok solusi-solusi alternatif. Contoh aja misalnya bisnis baju baju anak tadi yang saya ceritakan itu fakta itu Bu, Yang dan bisa fantastis. dibuktikan, bisa dikunjungi tempatnya sampai dengan hari ini betul-betul tembus per bulan itu 15.000 piece, dan dia kirim barang itu cuma ke 9 tempat bukan ke banyak tempat. Artinya dia juga melahirkan distributor-distributor baru yang kategorinya besar. Nah, hal seperti itu mungkin perlu diskusi lebih jelas dalam strateginya sehingga fokus areanya nggak area sana Bu nantinya. Karena kalau fokusnya area sana nanti nggak jadi jualan, malah fokus Iya. fokus terhadap konsultasi agar agar nggak busuk nasinya misalnya begitu Bu nanti. Gitu mungkin Bu Nuni. Semoga menjawab nggih. Iya. Terima kasih Pak Arif. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuni dan juga Pak Aris sudah membantu menjawab terkait superstitious matters ya, hal-hal gaib yang mungkin nantinya muncul memang Iya, tidak iya. Berarti memungkinkan memang ya. perlu pagar Mbak Sila. Betul, betul. Iya, Perlu pagar dalam tanda petik. ya. Betul, betul. Betul, Ibu. Tempat yang bagus, mungkin
sewa atau apa. Kalau sewa tempat bagus kan sewanya tinggi ya gitu kan. Mhm. Nah, tapi ternyata ditemukan hal yang seperti itu kan. Iya. Betul, betul, betul. Memang itu tadi ya perlu kita pagari dan mungkin juga plan A, B, C sampai Z mungkin ya perlu kita juga siapkan untuk mengantisipasi hal-hal serupa. Terima kasih Bu Nuni untuk pertanyaannya juga partisipasinya hari ini. Saya kayak ngaca ya Pak Yusuf. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Aris. Kita sudah overtime 15 menit hari ini. Iya, Sungguh merupakan kasih. momen yang berarti bagi kami untuk mempelajari lebih detail, lebih dalam begitu ya seputar business intelligence, bagaimana strategi yang harus kita bangun, kemudian tools apa yang bisa kita pakai, kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan begitu untuk mengoptimalkan bisnis kita. Semoga dalam berbisnis Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudian kesuksesan dan cuan yang selalu banyak. Amin. Dan untuk sesi terakhir, Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan kamera supaya kita bisa mengambil sesi foto. Ya, kita bisa mengabadikan momen kita hari ini bersama. Pak Aliawan yang sedang di ruang angkasa juga sudah menyalakan kameranya. Terima kasih, Bu Ervanti. Di kantor ya, Ibu? Oh, di rumah? Di rumah. Baik, Pak Ganjar juga sudah. Pak Sugianto, terima kasih banyak. Pak Didi yang sudah join dari awal, terima kasih banyak Pak Didi. Kita ambil sesi foto yang pertama. 3, 2, 1. Untuk yang sesi kedua, 3, 2, 1. Sekali lagi terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Pak Aris dan Iya, juga matur rekan-rekan yang nuwun, sudah Bapak Ibu bergabung. sekalian. Kami tunggu kehadirannya Pak Aris langsung di kampus besok untuk guest lecture ya, atau workshop langsung Boleh nanti belajar janjian dengan aja. Pak Aris. Terima Siap. kasih banyak Bapak Ibu. Iya. Kami tutup webinar volume ke-7 hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di webinar ke-28. Untuk recording acara hari ini akan diunggah di YouTube di hari Senin. Bapak Ibu bisa disaksikan kembali untuk rekaman acara hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pamit undur diri. Sehat selalu Iya. untuk Matur Bapak nuwun, Ibu Bapak semuanya. Ibu. Selamat siang. Izin live, J. Monggo Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.